Perkembangan teknologi basis data. Sejak tahun 1960-an, penggunaan basis data sudah digunakan untuk bidang komersial, di mana pemrosesan filenya masih berbasis manajemen file tradisional. Perkembangan komputer yang semakin pesat diikuti dengan perkembangan perangkat lunak untuk aplikasi bisnis. Sejak tahun 1970-an sampai dengan 1980-an, manajemen basis file tradisional berkembang menjadi manajemen bisnis data, di mana di dalam manajemen basis data dikenal berbagai model data yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan sebuah data dalam rancang suatu basis data. Manajemen ini memungkinkan banyak user untuk mengakses data secara bersamaan, sehingga fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh manajemen sudah semakin banyak. Contoh fasilitasnya itu adalah pemanipulasian data, kontrol konversi data, recovery data, keamanan data, dan didukung dengan fasilitas komunikasi data karena manajemen ini sudah terhubung dengan suatu jaringan. Perkembangan dunia usaha semakin meningkat ditunjang dengan perkembangan komunikasi yang mempermudah organisasi atau sebuah perusahaan untuk mengakses data, hingga mengubah manajemen basis data menjadi manajemen basis data tingkat lanjut. Didukung dengan fasilitas-fasilitas data warehousing dan fasilitas basis data berbasis web sebagai salah satu strategi organisasi dalam meningkatkan kinerja dan keuntungan organisasi. Perkembangan model database. Pertama ada hierarchical database, kedua ada network database, ketiga ada relational database, keempat object orientation dan multimedia database atau OOD, 5 ada web database, dan yang keenam ada data warehouse. Dasar-dasar database. Database adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan dan menata informasi. Database dapat menyimpan informasi tentang orang-orang, produk, pesanan, atau banyak lagi lainnya. Saat data menjadi sulit dipahami dalam bentuk daftar dan hanya ada sedikit cara untuk mencari atau mengambil subset data untuk peninjauan. Transfer data ke database yang dibuat oleh sistem manajemen database atau DBMS seperti akses adalah ide yang tepat. Database yang terkomputerisasi adalah wadah berbagai objek. Satu database dapat memuat lebih dari satu tabel. Misalnya, sistem pelacakan inventaris yang menggunakan 3 tabel bukanlah 3 database. Satu database yang memuat 3 tabel. Database akses menyimpan tabelnya dalam satu file beserta objek lain seperti formulir, laporan, makro, dan modul. Database yang dibuat dalam format Access 2007 yang juga digunakan oleh Access 2016, Access 2013, dan Access 2010 memiliki ekstensi file .accdb dan database yang dibuat dalam format Access yang lebih lama memiliki ekstensi file .mdb. Anda dapat juga menggunakan Access 2016, Access 2013, Access 2010, atau Access 2007 untuk membuat file dalam format yang lebih lama, misalnya Access 2002 dan Access 2002. Misalnya Access 2000 dan Access 2002 sampai 2003. Dengan Access, Anda dapat menambahkan data baru ke database seperti item baru dalam inventaris. 2. Mengedit data yang sudah ada dalam database seperti mengubah lokasi item saat ini. 3. Menghapus informasi, mungkin jika item terjual atau dibuang. 4. Mengatur dan menampilkan data dalam berbagai cara. 5. Berbagi data dengan orang lain melalui laporan, pesan email, intranet, atau internet. Kemudian, bagian dari database akses. 1. Table. Table database memiliki tampilan yang mirip dengan lembar bentang. Data juga disimpan dalam baris dan kolom di dalamnya. Perbedaan utama antara menyimpan data di lembar bentang dan di dalam database terletak pada cara penataan data. Data perlu ditata dalam table sehingga kelebihan data tidak akan terjadi. 2. Ada formulir. Formulir memungkinkan Anda membuat antarmuka pengguna. 4. Data dapat dimasukkan dan diedit. Formulir sering berisi tombol perintah dan kontrol lain melakukan berbagai tugas. Anda dapat membuat database tanpa menggunakan formulir, cukup dengan mengedit data di lembar data table. Ketiga ada laporan. Laporan adalah yang Anda gunakan untuk memformat, meringkas, dan menyajikan data. Laporan biasanya menjawab pertanyaan tertentu seperti apa kota pelanggan kami terletak di datanya. Setiap laporan bisa diformat untuk menyajikan informasi dengan cara yang paling mudah dibaca. Keempat, ada query. Query dapat melakukan berbagai fungsi dalam database. Fungsi yang paling umum adalah mengambil data tertentu dari tabel.
Data yang ingin Anda lihat biasanya tersebar dalam beberapa tabel dan query memungkinkan Anda untuk menampilkannya dalam satu lembar data. Query memungkinkan penambahan kriteria untuk memfilter data menjadi catatan yang diinginkan saja. Kelima, ada makro. Makro dalam akses dapat dianggap sebagai bahasa pemrograman sederhana yang dapat digunakan untuk menambahkan fungsionalitas ke database Anda. Misalnya, Anda dapat menambahkan makro ke tombol perintah pada formulir sehingga makro akan berjalan setiap kali tombol diklik. Makro berisi tindakan yang melakukan tugas seperti membuka laporan, menjalankan query, atau membentuk database. Sebagian besar operasi database yang dilakukan secara manual dapat diotomatiskan menggunakan makro sehingga dapat menjadi penghemat waktu yang hebat. Terakhir ada modul. Modul sama seperti makro. Modul adalah objek yang Anda dapat gunakan untuk menambahkan fungsionalitas ke database. Sementara makro dibuat akses dengan memilih dari daftar tindakan makro. Modul dibuat diakses dengan memilih dari daftar tindakan makro. Modul ditulis dalam bahasa pemrograman Visual Basic untuk aplikasi atau VBA. Modul adalah kumpulan deklarasi, pernyataan, dan prosedur yang disimpan bersama-sama sebagai satu unit. Modul dapat berupa modul kelas atau modul standar. Modul kelas dilampirkan pada formulir atau laporan, dan biasanya berisi prosedur khusus untuk formulir atau laporan tempatnya dilampirkan. Modul standar berisi prosedur umum yang tidak terkait dengan objek lainnya. Modul standar tercantum di bawah modul dalam panel navigasi, sedangkan modul kelas tidak. Fungsi-fungsi database yang pertama itu untuk mengelompokkan data dan informasi sehingga lebih mudah untuk dipahami. Yang kedua, untuk mencegah terjadinya duplikat data maupun inkonsistensi data. Yang ketiga, untuk mempermudah proses penyimpanan, akses, pembaruan, dan menghapus data. Yang keempat, menjaga kualitas data dan informasi yang sesuai dengan yang di-input. Yang kelima, membantu proses penyimpanan data yang besar. Dan yang terakhir, membantu meningkatkan kinerja aplikasi yang membutuhkan penyimpanan data. Kemudian, tipe-tipe database itu memiliki banyak tipe. Apa aja sih? Yang pertama, operational database. Yang kedua, analytical database. Yang ketiga, data warehouse. Yang keempat, distributed database. Kelima, end user database. 6, real-time database. 7, relational database. 8, navigational database. 9, hypermedia database. 10, in-memory database. Dan yang terakhir, document-oriented database. Nah, berikutnya, jenis-jenis aplikasi perangkat lunak database. Perangkat lunak ini membantu mengolah sistem basis data atau sistem komputer. Fungsi utamanya yaitu memelihara dan mengolah informasi, serta menyediakan informasi saat dibutuhkan. Basis data pun menjadi sangat penting karena dapat mengorganisasi data, menghindari duplikasi data, menghindari hubungan antar data yang tidak jelas, dan update yang rumit. Tujuannya jelas, aplikasi ini akan sangat membantu mengolah berbagai data yang dimiliki perusahaan, baik itu terkait laporan penjualan, hingga berkaitan dengan para pekerjanya. Contoh-contoh jenis aplikasi perangkat lunak database. Yang pertama ada Microsoft Access. Microsoft Access ini adalah software yang sangat dibutuhkan dan sangat cocok digunakan sebagian besar komputer relasional. Yang kedua ada Oracle. Oracle di sini adalah aplikasi yang sangat digunakan oleh perusahaan karena menyimpan data dengan ukuran yang cukup maksimum, yaitu terabyte. Kelebihan dari Oracle yang lainnya adalah data tidak akan hilang meskipun ketika mengakses database ini kemudian listrik padam secara mendadak. Yang kedua adalah mampu untuk memberikan perlindungan pada setiap data yang ada pada beragam perusahaan. Nah, selanjutnya contohnya yang ketiga yaitu Microsoft SQL Server. Kelebihan dari aplikasi ini adalah berfungsi untuk membuka platform yang berbeda, dan selain itu aplikasi ini juga memiliki bahasa pemrograman yang banyak, sehingga memudahkan para penggunanya. Dan yang keempat ada MySQL. Untuk software database yang satu ini menjadi salah satu database yang paling terbuka untuk seluruh open source dan bisa digunakan untuk seluruh platform seperti Linux ataupun Windows.
Kelebihannya adalah penggunaannya secara gratis, query data yang lebih cepat, dan bisa digunakan untuk multi-user. Nah, selanjutnya ini adalah yang kelima, ada Firebird. Aplikasi ini digunakan sangat baik dan bisa berjalan dengan cepat ketika digunakan untuk Linux, Windows, dan bahkan untuk sebagian platform Unix. Untuk Firebird sendiri ini merupakan modul terbaru yang sudah disempurnakan pada beberapa bagian yang membuatnya menjadi semakin maksimal. Dan yang keenam ada PostgreSQL. Aplikasi software yang ini berfungsi sebagai alat digunakan untuk membangun database server bersifat open source. Berdiri atas lisensi GPL atau General Public License, aplikasi ini mampu dioperasikan dengan berbagai bahasa pemrograman. Dan yang terakhir ada PHPMyAdmin. Aplikasi software ini udah nggak asing lagi karena kebanyakan dari mereka yang membutuhkan software pengatur database pasti memilih aplikasi ini karena dapat digunakan secara bebas dan sudah ada fitur gratis dan sudah memiliki lisensi. D. Sistem manajemen database. Sistem manajemen database atau dalam bahasa Inggris Database Management System atau yang disingkat dengan DBMS adalah suatu sistem atau perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola suatu basis data dan menjalankan operasi terhadap data yang diminta banyak pengguna. DBMS merupakan perangkat lunak yang dirancang untuk dapat melakukan utilisasi dan mengelola koleksi data dalam jumlah yang sangat besar. Ada 4 jenis database management system. Yang pertama itu ada hierarki. Ya, ini menggunakan hubungan orang tua anak untuk menyimpan data. Strukturnya itu seperti pohon dengan simpul yang mewakili catatan dan cabang mewakili bidang. Nah, yang kedua itu ada jaringan DBMS. Jenis database ini mendukung hubungan banyak ke banyak. Ini biasanya menghasilkan struktur bisnis, menghasilkan struktur basis data yang rumit. Nah, yang ketiga itu ada relational database. Jenis database ini mendefinisikan hubungan basis data dalam bentuk tabel. Juga dikenal sebagai relasi. Nah, database manajemen sistem relasional biasanya memiliki tipe data yang ditentukan sebelumnya dapat mereka dukung. Ini adalah jenis database manajemen sistem yang paling populer di pasar. Nah, yang terakhir itu yang keempat ada Object Oriented Relation Database Management System. Tipe ini mendukung penyimpanan tipe data baru. Data yang akan disimpan adalah dalam bentuk objek. Objek yang akan disimpan dalam database memiliki atribut yaitu jenis kelamin, umur, dan metode yang menentukan apa yang dilakukan dengan data. Nah, database management system ini juga memiliki beberapa keunggulan. Contohnya itu yaitu dia mengurangi duplikasi data atau data redundancy. Nah, yang kedua itu dia menjaga konsistensi integritas data. Yang ketiga dia meningkatkan keamanan data dan juga dia meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan data. Dan database manajemen sistem ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu dia memerlukan suatu skill tertentu untuk bisa melakukan administrasi dan manajemen database agar dapat diperoleh struktur dan relasi data yang optimal. Nah, dia juga kekurangannya itu dia memerlukan kapasitas penyimpanan baik eksternal maupun internal agar database manajemen sistem ini dapat bekerja secara cepat dan efisien. Dan juga harga database manajemen sistem ini yang handal biasanya sangat mahal. Kemudian dia juga kebutuhan akan sumber dayanya biasanya cukup tinggi. Manfaat database bagi perusahaan. Manfaat database bagi laporan keuangan. Database memiliki potensi menggantikan laporan keuangan secara eksternal. Di masa depan, laporan keuangan secara tradisional atau secara manual akan tergantikan dengan salinan database keuangan perusahaan. Para pengguna akan bebas menganalisis data mentah kapanpun yang ia inginkan. Keuntungan signifikan
dari sistem database ialah kemampuan untuk menyediakan informasi kebutuhan pada pembuatan keputusan seperti laporan pada data keuangan. Berikut manfaat yang diperoleh database bagi laporan keuangan. Yang pertama ialah integrasi data keuangan atau yang biasa disebut dengan data finansial atau yang biasa disebut dengan data financial integration, yaitu beberapa file yang digabungkan ke dalam kelompok data yang diakses oleh banyak aplikasi. Contohnya, database karyawan yang menggabungkan file induk penggajian laporan kerja. Yang kedua, pembagian data keuangan, yaitu data financial sharing. Database dapat dengan mudah dicari untuk meneliti masalah keuangan atau memperoleh informasi secara detail mengenai laporan keuangan. Yang ketiga yaitu meminimalkan kelebihan data keuangan. Oleh karena item data biasa disimpan hanya sekali, maka kelebihan data keuangan dapat diminimalkan. Yang keempat, independensi data keuangan. Karena data di program yang digunakan satu sama lain masing-masing dapat diubah tanpa ikut mengubah data yang lain. Independensi data sendiri memudahkan dalam memprogramkan dan menyederhanakan data keuangan. Dan yang terakhir yaitu yang kelima adalah analisis lintas fungsional. Pada sistem database, hubungan antara biaya penjualan dan promosi keuangan dapat diidentifikasikan dan digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan. Data sangat kerap terjadi. Oleh karena itu, kita perlu mengatasi risiko kehilangan data. Kehilangan data adalah kondisi di mana tidak bisa mengakses data dari sistem atau cadangan komputer yang sebelumnya berfungsi, sehingga mengakibatkan hilangnya data yang dimiliki. Beberapa penyebab kehilangan data. 1. Terhapus permanen tanpa disengaja atau dengan disengaja. 2. Laptop terjatuh dan tidak menyala lagi. 3. Aplikasi yang tidak dapat menjalankan atau memuat data. 4. Pemadaman listrik secara tiba-tiba. 5. Data rusak. 6. Serangan virus. Dan 7. adalah kerusakan karena api atau cairan. Tips untuk mengurangi resiko kehilangan data. 1. Lakukan backup secara berkala. Melakukan backup tak cukup hanya dengan satu kali, tetapi harus secara berkala. Hal ini disebabkan karena setiap waktu data Anda mengalami update. Jadwal backup dipengaruhi oleh banyak tidaknya data yang Anda update dalam suatu waktu tertentu. Semakin banyak update yang dilakukan, maka backup juga harus dilakukan dalam waktu yang dekat. Kedua, mengontrol siapa saja yang boleh mengakses data tertentu. Data ada yang sifatnya umum dan rahasia, tergantung pada tingkat prioritas data. Maka, lakukan hal ini sebagai dasar untuk memberikan akses pada siapa saja yang boleh mengakses data tersebut. Dalam perusahaan yang besar, pastinya banyak divisi yang terdiri dari beberapa tim. Tidak semua data bisa diakses oleh seluruh tim. Oleh sebab itu, bagilah akses data sesuai dengan peran divisi masing-masing. Ketiga, minimalkan resiko gangguan listrik. Gangguan pada pasokan listrik yang mengakibatkan pusat data mati dan mengakibatkan kehilangan data. Untuk itu, pastikan juga memiliki sumber daya listrik cadangan lain sehingga ketika mati listrik, data masih bisa diakses dengan memanfaatkan daya dari sumber cadangan tadi. Keempat, menghapus file-file dan aplikasi yang tidak digunakan. Terlalu banyak menyimpan file-file atau aplikasi yang tidak diperlukan akan membuat komputer error dan akan memicu kehilangan data.